Seperti yang Pak Esra katakan bahwa orang yang masuk surga adalah orang yang mempunyai saving faith. Pertanyaan saya, sebagai seorang pelayan, bagaimana cara konkret agar saya bisa membina iman jemaat supaya bisa memiliki saving faith sehingga jemaat juga bisa masuk surga? Silahkan Pak Esra. Saudara harus beritakan Injil. Khotbah tidak identik dengan beritakan firman, beritakan Injil. Injil itu adalah kabar keselamatan yang didapatkan dari karya Kristus di atas kayu salib, mati dan bangkit. Nah, kalau misalnya minggu ini ada orang ikut kebaktian pada saudara, minggu ini saudara, kita harus jujur, dia jujur. Minggu berikut saudara khotbah, kita harus melayani, dia melayani. Minggu berikut kita tidak boleh iri hati. Yang praktis-praktis terus, tahu-tahu dia mati. Dia mati, dia dengar khotbah banyak, tapi tidak dengar Injil. Maka nanti dia mati tanpa saving faith. Maka biarpun dia orang baik, orang saleh, baik, dia tetap akan masuk neraka. Roma 10, 1 dan 2. Saudara-saudara, ini kata Paulus ya, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Supaya mereka diselamatkan, berarti mereka sudah selamat dulu. Belum ya, baru diharapkan supaya selamat. Tapi ayat 2 bilang begini, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Berarti orang yang sungguh-sungguh giat juga belum tentu selamat. Tapi kenapa? Karena mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Pengertian tentang apa? Pengertian tentang kebenaran di ayat 3 dan seterusnya. Berarti orang giat untuk Allah, tapi pengertiannya tidak benar, tidak selamat. Nah, ada banyak orang di gereja kan begitu kan? Giat untuk Allah. Kebaktian dia ikut terus. Pelayanan dia ikut terus. Tapi tanpa pengertian yang benar tentang Allah dalam Kristus, dia tidak akan selamat. Karena itu, bagaimana caranya? Saudara harus banyak beritakan Injil. Harus banyak beritakan Injil supaya orang buka hati terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan pribadi. Masalahnya begini, kita semua ini kebanyakan daerah-daerah Kristen ini kan kita jadi Kristen ini karena kita punya opa mama Kristen, lalu kita punya papa mama Kristen. Begitu kita lahir langsung masuk gereja, baptis, tabisidi, lalu kita sudah jadi orang Kristen. Tapi kalau Injil tidak diberitakan, kita belum pernah ada momen buka hati menyambut Yesus sebagai juru selamat pribadi. Kalau itu belum, tidak mungkin selamat. Biarpun kita Kristen. Karena itu, kalau saudara mau semua anggota kolom itu rajin beritakan Injil. Khotbah-khotbah jangan hanya khotbah praktis saja, tapi khotbah penginjilan juga. Ya, baik, shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Beberapa waktu yang lalu saya sudah menginformasikan kepada saudara-saudara juga lewat tayangan video dari Desa Bioba di Kabupaten Kupang bahwa saya, Pendeta Esra Soro, bersama dengan Yayasan Karya Bakti Esra Soro dan juga GKN Revival Kupang itu mempunyai sebuah beban pelayanan dan proyek pelayanan di Desa Bioba, wilayah Amfoang, Kabupaten Kupang, di mana di sana kami membangun sebuah sekolah yang berasrama dan juga membangun satu gedung gereja untuk tempat beribadah dari jemaat di sana. Dan puji Tuhan bahwa gedung sekolah tersebut sudah selesai dibangun dan sekarang sudah dipakai, yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Daniel Sobekom. Dan juga seperti saya beritahukan kali lalu bahwa kami berusaha juga untuk menyediakan tempat berbakti buat jemaat Tuhan di sana. Dan puji Tuhan karena respon saudara-saudara dan banyak di antara saudara-saudara juga yang memberikan donasinya, sehingga akhirnya gedung gereja ini sudah mulai dibangun dan ya boleh dibilang sekitar 70% sudah selesai. Sekarang ini kalau saudara melihat gambar-gambar ini adalah tampilan dari gedung gereja yang sudah dibangun. Lalu juga sekarang lagi mau upaya untuk pengerjaan atap gereja. Nah, kita berharap bahwa ini segera selesai sehingga menjelang musim penghujan di tahun ini gerejanya sudah rampung sehingga jemaat bisa beribadah dengan baik. Nah, beberapa waktu yang lalu pada musim-musim hujan kita lihat bahwa jemaat hanya beribadah di bawah tenda-tenda saja. Tapi kami berharap bahwa sebelum musim hujan lagi, gedungnya sudah selesai,
jemaat di tempat ini bisa berbakti dengan baik. Dan karena itu, terima kasih untuk segala dukungan yang telah saudara berikan, baik dukungan doa dan juga dana. Dan kami tetap memohon saudara untuk mensupport pelayanan ini. Masih ada pengerjaan atap. Nah, saudara, kalau mau ambil bagian di sini, saudara bisa silakan kirimkan donasi saudara atau persembahan saudara di nomor rekening dari Yayasan Karya Bakti Asal Suruh yang ada di bawah ini, yang akan dipergunakan untuk penyelesaian finishing daripada gedung gereja ini. Sehingga puji Tuhan, masyarakat dan juga jemaat di Desa Bioba bisa mengikuti atau mendapatkan pendidikan dengan baik. Bukan hanya Desa Bioba, tapi juga berbagai desa yang lain itu akan dikerahkan untuk bisa berada dalam sekolah asrama di Desa Bioba. Jemaat Tuhan juga bisa berbakti di sana. Nah, itu saja ucapan terima kasih dan tetap berharap dukungan baik saudara semua, bukan untuk kepentingan 1-2 orang, tapi kepentingan umat Tuhan di Desa Bioba. Tuhan Yesus memberkati.